Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat afiat. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kadang-kadang kita membaca Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dan salawat untuk Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Anda sekalian, dalam pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan sesi kedua tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan bahas tentang kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada siapa anak sekalian? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Agar dijadikan sebagai pedoman petunjuk hidup bagi umat manusia dalam menjalankan hidupnya selagi hidup di dunia. Jadi Quran itu adalah merupakan aturan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia di dunia, bukan di kubur, bukan di akhirat. Berlaku aturan Allah, aturan Al-Quran itu untuk kita jalankan, untuk kita amalkan selagi hidup kita di sini. Maka kita harus baca Quran, pahami Quran, amalkan Quran di dunia, bukan di kubur, bukan di akhirat. Kalau sudah dikubur terlambat anda sekarang. Al-Quran diturunkan selama berapa lama? Nah, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Perhatikan firman Allah sekalian pada surat 25 ayat 1, pada surat 26 ayat 192 dan sampai 196 ini menjelaskan tentang kitab Allah. Baik anak sekalian, ya berikutnya intisari Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan hanya bagi bangsa tertentu. Quran itu untuk seluruh umat manusia. Siapapun manusia di dunia ini ada petunjuk Quran. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat 2 ayat 185. Ya. Syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainati minal huda. Jadi Al-Quran itu hudal, siapapun manusianya, di apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, petunjuk, pedoman, tuntunan, aturannya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan berlaku untuk semua umat manusia. Ya. Lalu Quran itu menyempurnakan kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Jadi syariat yang terdapat pada kitab-kitab Allah sebelumnya tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena ini sudah disempurnakan oleh Al-Quran, kecuali beberapa syariat yang juga ditetapkan dalam Quran dan hadis Rasul seperti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu anak sekalian, ada nama-nama lain. Di sini lihat slide ini, nama-nama lain dalam Al-Quran banyak sekali. Al-Quran itu bukan hanya satu nama, terdiri dari beberapa nama. Ada kitab, Al-Kitab, Al-Furqan. Nah, lihat artinya ini bisa kamu lihat. An-Nur sebagai huda, Asy-Syifa, Al-Dzikr, Al-Busyra, Al-Mau'izah, Al-Kalam, Al-Hukma, Al-Hukum, hukum. Ini nama-nama lain dari Al-Quran. Lalu apa itu isi kandungan Al-Quran? Secara umum anak sekalian, isi pokok kandungan Quran ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Satu, prinsip-prinsip akidah tentang keimanan, ya, ini yang tercantum dalam rukun iman. Prinsip-prinsip ibadah, ini yang tercantum dalam rukun Islam. Ibadah ini ada dua, ibadah ritual, ibadah sosial. Ritual hablum minallah, kalau sosial hablum minannas. Yang ketiga prinsip akhlak, tuntunan tentang agar manusia berakhlak, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, tentang akhlak. 4. Prinsip-prinsip syariat. Nah, anak-anak bisa baca apa itu syariat ini yang hubungannya dengan sosial, kemasyarakatan. Kemudian ada juga isi intisari Al-Quran ini tentang berbicara tentang dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah isi kandungan Quran. Luas sekali, termasuk Al-Quran berbicara tentang ilmu dan teknologi. Keistimewaannya apa sekalian? Dari segi isinya, mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari 3 aspek. Al-Quran merupakan isyarat ilmiah, Al-Quran merupakan sumber hukum, Al-Quran menerangkan suatu ibroh atau teladan dan kabar gaib, baik yang terjadi pada masa lalu, sekarang maupun yang akan datang.
Itulah Quran. Lalu anak sekalian, bagaimana perilaku cerminan kita sebagai orang muslim ya kepada kitab-kitab Allah. Perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dapat Anda tunjukkan dengan cara berikut. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Quran. Apanya? Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Karena kita wajib iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Zabur, Taurat, Injil sama Al-Quran. Satu, meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Yakin benarnya bahwa sesuai dengan firman Allah. Meyakini kitab-kitab tersebut benar-benar merupakan wahyu Allah. Jadi Injil, Taurat, Zabur itu adalah wahyu Allah. Bukan karangan Nabi dan Rasulnya, bukan. Bukan karangan Nabi Daud, bukan karangan Nabi Isa, Injil pun. Cuma kitab yang sekarang yang penganut Isa itu banyak yang diselewengkan. Banyak campur tangan manusia. Kemudian yang ketiga, meyakini pokok ajaran kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah terkandung dalam Al-Quran. Jadi isi aslinya sudah termuat dalam kitab suci Al-Quran. Lalu Anisrin, yang kedua, bagaimana cermin cara beriman kepada Quran. Kalau cara beriman kepada Quran, kita harus meyakini bahwa Quran merupakan wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran dijamin kebenarannya oleh Allah tanpa ada keraguan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Quran dan Dia yang menjaga Quran itu. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungannya. Kita harus wajib mempelajarinya, wajib memahaminya, menghayati, wajib mengamalkannya. Itu kewajiban kita. Yang kedua, yang keempat, mempelajari makna ayat Al-Quran secara menyeluruh melalui pemahaman asbabun nuzul dan tafsir. Beristiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Yang enam, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan kita. Menjadikan Quran sebagai pedoman hidup dan rujukan dalam memutuskan segala persoalan hidup. Nah, cara beriman kepada Al-Quran. Lalu, hikmah beriman kepada Quran. Apa hikmahnya? Hikmahnya meningkatkan keimanan kepada Allah, meningkatkan motivasi beribadah, hidup lebih teratur, menumbuhkan sikap optimis, terjaga ketakwaan, membuat keyakinan pada tugas Nabi Muhammad, menambah wawasan dan pengetahuan. Hikmahnya. Lalu Anda sekalian lihat, pada slide ini ada 5 komitmen, 5 tugas tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang merasa dirinya muslim dan kitab suci Al-Quran. Apa tugas tanggung jawab kita sebagai muslim terhadap Quran? Ada 5. Itulah yang menjadi komitmen seorang muslim terhadap kitab suci Al-Quran. Yang pertama, mengimaninya, beriman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, iman kepada kitab, meyakininya bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah, firman Allah yang mutlak kebenarannya. Itulah ucapan Allah. Yang kedua, wajib seorang muslim terhadap Quran itu kewajiban yang kedua, tugasnya, komitmen yang kedua adalah membacanya, Iqra. Ya, kalau nggak bisa baca secara lancar, mulai dari abata, dari Iqra dulu. Baca. Yang ketiga, memahami makna. Setelah membaca, kita memahaminya, menghayati maknanya. Lalu yang keempat, tugas kewajiban kita sebagai muslim, mengamalkan pesan isi kandungannya. Yang kelima, mendakwakan ajarannya, mendakwakan atau mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Lalu apa hikmah, manfaat, keuntungan membaca Al-Quran? Manfaatnya, orang yang membaca Quran, orang yang mempelajari Quran, orang yang mengamalkan Quran dicatat, digolongkan oleh Allah sebagai manusia yang terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang ta'allam, belajar Quran dan mengajar Quran, mendakwakan Quran. Yang kedua, keuntungan, keutamaan baca Quran akan mendapatkan syafaat. Apa itu? Pertolongan. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Iqra'ul, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sungguhnya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat, pertolongan, menemani kamu, menyelamatkan kamu nanti di hari kiamat. Bagi orang yang mau baca Quran, bagi orang yang bersahabat dengan Quran di dunia, kalau tidak bersahabat dengan Quran, jauh dari Quran, jangan harap Al-Quran nanti mendapat syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. 3. Keuntungannya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
Iqra'ul Quran. Man qara'a min kitabillah harfan falahu bihi hasanatun wa hal hasanatu bi asri amsalih. Siapa yang membaca Quran satu huruf kata Nabi, maka akan dibalas setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau Anda baca alif, lam, mim, alif satu, lam satu, mim satu, setiap satunya dilipat gandakan 10 kebaikan. Berarti alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Oh, bayangkan Anda kalau khatam Quran berapa banyak pahala keuntungan yang akan kita dapatkan dari membaca Quran. Yang keempat, akan mendapatkan ketenangan, diliputi rahmat, didoakan para malaikat dan dibanggakan oleh Allah di hadapan majelis malaikat. Subhanallah. Di hadis sekalian. Kemudian yang kelima, akan digolongkan menjadi ahlullah. Bayangkan siapa yang ingin menjadi ahlullah? Allah siapa? Nabi pernah siapa? Apakah Allah punya ahli keluarga? Iya. Siapa dia? Ahlullah fi dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Orang yang dikatakan ahlu Allah di dunia, orang yang selalu membaca Quran. Yang keenam, akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Lihat pada surat Fatir 35 ayat 29. Itu orang-orang yang tidak merugi. Berdasarkan ayat ini ada 3 golongan. Orang yang selalu mendirikan salat, berinfak sedekah, kemudian yang selalu tilawah Quran. Akan mendapat jaminan selamat dunia akhirat, ya. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada, kitaballah wa sunnatullah. Aku bertinggalkan 2 pusaka, 2 ayat. Jika seandainya umatku di akhir zaman selalu berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, maka dia akan selamat, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitaballah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian anak sekalian, ya, pertemuan kita yang kedua ini mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan menjadi renungan anak-anak sekalian. Kalau anak-anak yang belum paham bisa dipertanyakan. Nanti di sini ada soal latihan, Anda nanti kerjakan soal-soalnya. Kemudian setelah mengerjakan, Ananda nanti sampaikan ke guru atau ke bagian IT sekolah, nanti bisa dievaluasi. Mari kita sempurnakan pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.